Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa memberikan saya kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan tugas video ini untuk menjelaskan salah satu tokoh epistemologi. Yang saya hormati Bapak Dosen Dr. Haji Alimuddin Sa'ban Miru MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Ilmu di Universitas Negeri Makassar, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sabana Marwa dengan NIM 21020801016 dari kelas PKK 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tokoh filsafat yang berpandangan epistemologi. Salah satu tokoh yang akan saya bahas di sini adalah David Hume. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama pengertian epistemologi dan pengenalan tokoh, yang kedua empirisme Hume, yang ketiga Hume dan persepsi, dan yang terakhir adalah karya-karya David Hume. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan teori pengetahuan. Secara etimologis, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, episteme atau pengetahuan dan logos atau kata, pikiran, percakapan atau ilmu. Jadi, epistemologi berarti kata, pikiran, percakapan tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya biodata David Hume. Pada tanggal 26 April 1711, David Hume dilahirkan di Edinburgh, Skotlandia. Ia merupakan tokoh filsafat yang berasal dari keluarga borjuasi yang terpandang. Ayahnya seorang tuan tanah yang kaya raya bernama Yusuf Screenside dan ibunya adalah Catherine Falconer. Ketika David Hume masih anak-anak, ayahnya meninggal dunia dan ia dibesarkan oleh ibunya sendiri. Ia mempelajari hukum, sastra, dan filsafat di Universitas Edinburgh. Pribadinya lebih tertarik dengan dunia filsafat dibandingkan ilmu yang lain. Ia adalah seorang filsuf empiris. Ia bekerja sebagai diplomat di Prancis, Italia, Austria, dan Inggris. Hume meninggal di Edinburgh pada tahun 1776. Saat berusia 26 tahun, ia menulis A Treatise of Human Nature. Karya tulis ini kurang begitu sukses, kendati isinya merupakan fondasi filsafat dan epistemologi ilmu pengetahuan Hume. Hume juga gagal memperoleh pekerjaan sebagai profesor di Universitas Edinburgh dan Universitas Glasgow. Kegagalan itu karena Hume dianggap ateis. Hume juga menulis ulang karyanya yang pertama menjadi dua karya tulis, yaitu An Enquiry Concerning Human Understanding dan An Enquiry Concerning the Principles of Morals. Dua karya ini merupakan standar dari kematangan filsafat Hume, kendati secara komersial tidak begitu sukses pula. Selanjutnya, empirisme Hume. Epistemologi Hume didasarkan atas empirisme, yaitu bahwa seluruh pengetahuan diturunkan dari pengalaman dan sebab itu. Tidak boleh ada yang di luar itu. Bagi Hume, ilmu pengetahuan tentang manusia adalah satu-satunya fondasi solid bagi ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan tentang manusia ini harus didasarkan atas pengalaman dan observasi atasnya. Namun, Hume juga disebut sebagai seorang skeptis, sebab ia menyatakan, "This still certain we cannot go beyond experience and any hypothesis that pretends to discover the ultimate original qualities of human nature, ought at first to be rejected as presumptuous and chimerical." Hume meneruskan tradisi empirisme John Locke. Dalam kajian epistemologi, David Hume masuk dalam kategori tokoh filsafat modern. Dia beranggapan pentingnya pembahasan mengenai proses persepsi manusia dalam kaitannya dengan pengetahuan. Ia membagi persepsi menjadi dua, yaitu impresi atau kesan dan konsepsi atau ide atau pemahaman pengertian. Impresi ialah efek, kesan, atau pengaruh yang sangat dalam terhadap pikiran yang hadir secara visual melalui mata.
Sementara konsepsi adalah persepsi yang sangat lemah yang hadir di alam pikiran ketika berpikir tentang suatu perkara. Dia menegaskan bahwa apabila setiap konsep atau ide berpijak dan bersesuaian dengan impresi, maka konsep atau ide itu dikatakan bermakna, dan jika tidak demikian maka ia tidaklah menjadi bermakna. Selanjutnya, Hume dan persepsi. Fundasi filsafat David Hume adalah pandangannya atas cara berpikir manusia. Konsep sentral Hume dalam membedah cara berpikir manusia adalah persepsi. Persepsi adalah isi atau elemen penyusun kesadaran manusia. Persepsi adalah blok-blok bangunan dasar dunia mental, dan sebab itu ia merupakan isi total dari pikiran kita. Parushkova menyamakan persepsi dalam pikiran Hume dengan atom dalam pikiran Newton. Jadi kesadaran manusia tidak lain terdiri atas gulungan persepsi, seperti manusia dan seluruh material alam tersusun atas atom-atom. Hume menyatakan tidak ada satupun yang benar-benar ada di dalam pikiran manusia, kecuali persepsi. Bagi Hume, persepsi adalah satu-satunya eksistensi yang diketahui secara pasti. Persepsi segera muncul melalui kesadaran manusia yang dinamakan pikiran. Dengan demikian, Hume menyamakan persepsi dengan substansi, yaitu sesuatu yang hadir secara terpisah ataupun tidak memerlukan hal selainnya untuk mendukung eksistensinya. Persepsi adalah entitas otonom dalam manusia. Selanjutnya adalah kesan. Hume membagi kesan menjadi dua, yaitu kesan sensasi dan kesan refleksi. Kesan sensasi adalah sesuatu yang diserap langsung indera kita, sehingga kita dapat merasakan panas atau dingin, haus atau lapar, nikmat atau derita. Kesan sensasi ini kemudian dibagi tiga lagi oleh Hume, yaitu yang pertama kualitas eksternal objek, misalnya bentuk, gerak, kepadatan. Yang kedua atribut objek, misalnya warna, rasa, bau, dingin, panas. Dan yang ketiga kondisi mental, misalnya senang, sakit. Pada sisi lain, kesan reflektif bagi Hume meliputi hasrat, keinginan, dan emosi yang muncul di dalam pikiran sebagai tanggapan atas kesan sensasi dan berwujud pada refleksi yang menyamakan atau menyakitkan. Kesan reflektif ini terjadi langsung manakala kesan sensasi tengah berlangsung. Jadi tidak ada jeda layaknya ide. Studi penginderaan yang dilakukan manusia, yaitu kesan, diserahkan Hume kepada filsafat alamat atau ilmuwan. Hume lebih tertarik untuk melakukan kajian atas ide. Ini akibat Hume menganggap dirinya filosof moral. Selanjutnya adalah ide. Kesan dan ide adalah dua jenis persepsi yang dibedakan menurut derajat kekuatan dan sifat nyatanya. Perbedaan derajat ini terasa saat kesan ataupun ide tampak di pikiran kita. Kesan lebih kuat dan nyata ketimbang ide. Kesan juga meliputi sensasi, hasrat, dan emosi, dan ketiganya muncul pertama kali di dalam jiwa. Di sisi lain, ide adalah pencitraan yang merupakan upaya kita untuk kembali menampilkan kesan, manakala objek materialnya sudah tidak ada. Yang terakhir adalah karya-karya David Hume. Karya-karya David Hume didominasi oleh tema-tema politik, agama, moral, dan filsafat pengetahuan yang tersebar dalam buku-buku maupun surat-suratnya. Di antara karyanya yang terkenal adalah yang pertama, Treatise of Human Nature being an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subject. Yang kedua, Essay on Miracles. Yang ketiga, An Inquiry Concerning Human Understanding. Yang keempat, The Natural History of Religion. Dan yang terakhir, Inquiry Concerning the Principles of Morals. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai salah satu tokoh filsafat yang berpandangan epistemologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.